Om Swastiastu. Salam bahagia. Kepada Bapak Ibu penguji ujian kinerja, saya Putu Bagus Hendra Sukmana SPD, nomor UKG 2018 003 23410, Prodi IPA. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 1, menyatakan dengan ini saya siap mengikuti ujian kinerja. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Berdiri. Salam. Selamat siang anak-anak. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Ya, Bapak harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir enggak untuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Windu. Kenapa Windu? Sakit. Sakit. Ya, berarti jumlahnya menjadi 28 siswa ya. Ya, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin mengulang kembali atau mengingat kembali materi apa yang telah kita pelajari minggu lalu, ya. Adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ya, Arma? Sistem pernapasan pada manusia, Pak. Sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang organ-organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan pada manusia? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Aisra Surati. Hidung lagi. Yoga. Paru-paru. Laura. Tenggorokan. Bintang. Faring. Laring. Bronkus. Alveolus. Ada lagi? Bronchiolus. Ya, jadi ada faring, laring, hidung, bronkus, bronchiolus, alveolus ya. Itu semua adalah organ-organ yang menyusun sistem pernapasan pada manusia. Nah, satu lagi ya. Zat apakah yang dihirup dan dihembuskan dalam proses pernapasan? Dwi Ardiana? Oksigen yang dihirup, apa yang dihembuskan? Dihirup. Lalu yang dihembuskan? Arma? Karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air ya. Nah, jadi Bapak simpulkan untuk pembelajaran yang minggu lalu itu kalian masih bisa mengingatnya ya. Jadi sudah memahaminya. Nah, sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk sekarang ya, kita akan melanjutkan materi ke sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke sistem ekspresi pada manusia, Bapak akan melakukan pretest dulu. Nah, pretest ini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita belajarkan untuk hari ini ya. Nah, soalnya Bapak buat dalam Google Form ya. Jadi dalam bentuk link. Soalnya ada 5, waktunya 3 menit. Kira-kira cukup waktunya 3 menit 5 soal? Ya, soalnya dalam pilihan ganda ya. Nah, kalau begitu linknya sudah Bapak share di grup kelas. Silahkan diakses di grup kelas. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan.
Ya, Bapak lihat di sini dari 28 orang baru 12 orang ya yang menjawab, selesai menjawab. Jadi tinggal 16, 25 lagi 3 orang ya. 3 orang. Ya, sudah 28 orang ya. Nah, setelah Bapak cek di sini ternyata ya masih banyak ada siswa yang nilainya di bawah KKM ya. Jadi ada setengah lebih yang nilainya di bawah KKM dan ada beberapa atau sebagian kecil yang sudah mencapai KKM-nya walaupun belum sempurna. Nah, dapat Bapak simpulkan bahwa pemahaman kalian mengenai materi yang akan dibelajarkan untuk hari ini itu masih kurang nah ya. Nah, oleh sebab itu Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Coba perhatikan ke depan. Nah, sistem ekspresi pada manusia ya. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya, yang pertama, melalui tayangan video dan studi literatur, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi ginjal pada sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Ya, struktur dan fungsinya. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praktikum. Nah, sudah membawa alat bahannya? Sudah lengkap? Sudah. Ya, harap semua membawa alat dan bahan yang telah Bapak sampaikan di grup ya. Melalui kegiatan praktikum sederhana, siswa dapat menjelaskan proses terbentuknya urin pada sistem ekskresi yaitu ginjal manusia dengan benar ya. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi berbasis proyek ya, siswa dapat membuat dan menyajikan ya, dengan menarik tentunya produk hasil praktikum berupa model proses terbentuknya urin pada organ ekskresi pada manusia ya. Nah, hari ini kita akan membuat model ya atau media pembelajaran mengenai proses terbentuknya urin ya. Nah, hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, apa itu Pak model pembelajaran project based learning? Jadi, model pembelajaran project based learning ini adalah model pembelajaran yang menitik beratkan kepada hasil proyek ya atau produk yang nantinya akan dihasilkan dalam suatu pembelajaran ya. Nah, nanti akan ada kegiatan diskusinya, mencari sumber informasinya, penyelidikannya ya, presentasinya, lalu tanya jawabnya ya. Semuanya itu ada dalam model pembelajaran hari ini ya. Nah, semua kegiatan yang kalian lakukan baik itu berdiskusi ya, lalu mencari sumber informasi, melakukan penyelidikan ya, itu akan semua Bapak nilai semua kegiatan pembelajaran kalian ya. Begitu juga dengan presentasinya. Baik enggak cara presentasinya? Mudah dipahami enggak bahasa yang digunakan ya? Nah, semuanya akan Bapak nilai ya. Nah, ini adalah daftar nilainya Nak ya. Nah, ini Bapak sudah bawa daftar nilainya ya. Nah, jadi semua akan dinilai di sini. Ya, sudah dipahami? Sudah. Sekarang Bapak memiliki sebuah tayangan video ya. Tugas kalian adalah simak video tersebut, lalu rumuskanlah pertanyaan mendasar dari ya, tayangan video tersebut. Ya, silakan ditulis dulu nanti di buku orek-oreknya Nak ya. Nah, kira-kira berdasarkan fenomena masalah tersebut atau fenomena yang ada di dalam video tersebut ya. Nah, kira-kira apa rumusan masalahnya? Ya, sudah dipahami? Sudah. Sudah siap menonton video? Sudah. Ya, sekarang silakan disimak videonya ya. Sejak penyakit gangguan gagal ginjal pada anak menyeruak, satu persatu kasus kematian anak akibat gagal ginjal terungkap. Di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Depok, Jawa Barat, 2 balita perempuan meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
Kiss me. Thank you. Thank you, Melo. Melo. Siren Melody Mamonto, balita cantik berusia 2 tahun 7 bulan asal Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, meninggal dunia akibat gagal ginjal akut pada 31 Juli 2022 lalu. Setelah kurang lebih 4 hari dirawat di Rumah Sakit Samratulangi Tondano, Melody dirujuk ke Rumah Sakit Profesor Kandau, Manado. Kita sudah memberikan furosemid, tapi kencingnya tetap tidak keluar dari ruang UGD anak. Setelah itu dipindahkan ke ruang picu dan Melody meninggal keesokan harinya. Itu vonis dokter apa? Jadi dia dirujuk gagal ginjal akut. Sementara di Depok, Jawa Barat, Askiara Anindita Nuha, balita putri berusia 3 tahun 8 bulan, meninggal dunia pada 16 September lalu setelah divonis mengidap gagal ginjal akut. Saat ditemui di rumahnya, Ibunda Askiara menyampaikan bahwa sebelum dibawa ke rumah sakit, putri sulungnya itu mengalami muntah-muntah setelah minum obat flu sirup. Hasilnya karena anak saya itu mengalami gagal ginjal akut dan divonis waktu itu pada saat stadium 3. Dari Tondano Minahasa dan Depok, Jawa Barat, Marwan Yesa Aswan dari Kasna TV One mengabarkan. Ya, itu tayangan videonya. Sudah disimak? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan rumuskan ya pertanyaan mendasar yang bisa kalian amati dari video tersebut. Entah itu faktor-faktor yang mempengaruhi gagal ginjal ataupun cara menanggulanginya dan lain sebagainya ya. Nah, untuk sekarang, apakah sudah dibagi kelompoknya? Sudah, ya. Kelompok 1 yang mana? Ini. Kelompok 2. Ini. Kelompok 3. 4. 5. 6. Ya, jadi 6 kelompok ya. Nah, untuk sekarang, silahkan kerjakan proyek yang ada dalam video tersebut. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah. Ini LKPD-nya. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Ya, kalau sudah, silahkan dibaca LKPD-nya, dicermati LKPD-nya, lalu rumuskan pertanyaan mendasar berdasarkan tayangan video tersebut, ya. Lalu kerjakanlah tugas yang ada di LKPD tersebut, ya. Silakan, waktu Bapak persilakan ya. Ya, jadi silakan dibuka-buka sumber informasinya ya. Informasinya dibuka-buka entah dari internet boleh, dari buku juga boleh ya. Nah, jadi tidak mesti dari buku, dari internet pun boleh ya. Ya, nanti jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Bapak ya, jangan takut, jangan malu-malu ya. Nah, apa yang bisa kurang jelas? Boleh ya, silakan panggil Bapak ya kalau ada yang kurang jelas.
Ya, mendesain perencanaan proyek. Ya. Bagaimana? Bisa? Bisa? Bisa ya. Dibaca di LKPD-nya. Kalau ada yang belum dipahami, tanya saya. Di bagian mananya? Info ke Bapak ya. Mana kelompok 5? Ada yang belum dipahami? Ya. Nah, sudah bisa ya, itu yang mendesain proyek ya. Kelompok 3 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah? 2? Berapa ini? 4? Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk, kalau sudah mendesain perencanaan proyek, sekarang silahkan desain jadwalnya atau menyusun jadwal dari perencanaan proyek ini. Kapan dimulainya, kapan selesainya, ya. Jadi jadwalnya diatur Pak ini, ya, dibagi-bagi dia. Ya, silakan jadwalnya dibuat ya, kapan mulai pembuatan proyek ini, kapan berakhir proyek ini, ya. Jadi dibuat jadwalnya. Nah, nanti pada saat pembuatan proyek disepakati dengan teman-teman, jangan hanya satu pendapat saja. Awal proyeknya di hari sekian atau di jam sekian. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, seperti itu ya. Jadi disepakati, membuat kesepakatan tentang jadwalnya ya. Ya, di jam sekian hari tanggal kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 bagaimana jadwalnya? Oh, sudah juga ya. Ini hari Kamis 14 Desember 2022 jam 13. Berakhirnya jam berapa itu? 15 jam 3 ya. Kurang lebih jam 3. Kelompok 3 bagaimana? Hari Rabu. Oh ya, hari Rabu ya, tanggal 14 ya. Benar ya? Oh iya, hari Rabu. Mohon maaf ya Pak, salah. Rabu ya, 14. Mulai jam 1 sampai setengah 3. Oke, jam 3. Oke ya. Kelompok 4 ya, Rabu sekarang ya, mohon maaf. Saya kira Kamis. Ya, sudah juga. Kelompok 6 bagaimana? Sudah sepakat jadwalnya? Dari jamnya sudah? Sudah? Jam. Kira-kira jam berapa mulai dan berakhirnya? Ya. Kalau tadi kelompok lain itu ada jam 1 mulai, karena hari ini jam 1 ya, sampai dengan jam 3 kurang lebih ya. Ya, tolong disepakati ya. Bagaimana kelompok 5? Sudah? Bapak lihat boleh? Oke, good ya. Sudah sepakat kan itu jadwalnya seperti itu? Ya, kelompok 1 sudah jadwalnya? Sudah? 2? 3? 4? 5? Sudah. 5? 6? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita masuk ke bagian penyelidikan ya. Sekarang ya, simak disuruh buat apa di LKPD, proyeknya apa ya. Nah, seperti itu. Halo, bagaimana? Ya, ini. Nah, ini sebenarnya baru ikat dengan karet. Di sini bisa ikat dengan karet ya. Kalau di sini bisa ikat dengan karet, sisanya dipotong. Kalau tidak bisa, kalian ikat di bawah ini. Nah, ini ibarat ginjal bagian nefronnya. Jadi di sini terjadi filtrasi, ini yang menyaring seperti itu ya. Nah, kayak ini jaringan-jaringan yang lain. Coba
Coba dibaca lagi artikelnya ya. Ya, hari ini kita membuat model proses terbentuknya urin, ya. Bagaimana kelompok 5? Boleh? Nah, kalian dapat sumber informasi di Google tadi ya. Ya, jadi begini skemanya. Kalian sudah buat skemanya ya. Nah, ini disambung karena ini bagian nefronnya di sini. Di sinilah yang menyaring. Di sini ada tubulus-tubulusnya, ada lengkung Henle-nya. Ini jadi satu seperti selang dia ya. Kita analogikan ya. Kita analogikan bagian-bagian ginjal terutama pada nefron pada saat proses pembentukan urin itu bagaikan selang. Ya. Ini dia ya. Bagaikan selang ya. Pelan-pelan ya. Kamu ngikat di sini, ini bapak yang itu. Kamu ikat dulu ya. Di KTP setelah buat sketnya disuruh memasang ini. Ya, silakan dipasang. Ya. Di plaster ya. Ini ya. Jangan terlalu belakang. Jadi kalau masang ini jangan terlalu belakang ya plaster. Di mana-mana harusnya di sini misalnya. Di sini, oke. Di sini boleh diisi, boleh enggak di sebelah sini ya. Ya pokoknya di seminim mungkin. Pokoknya dia bantu temannya megang ya. Iya, pelan-pelan. Ini gunting. Ya, pelan-pelan ya. Terus dimananya lagi kira-kira biar tidak mengganggu estetiknya atau kecantikannya ya di sini. Di sini boleh di sini. Yang di bawah enggak apa-apa. Pokoknya di setiap lengkungan bawah itu enggak apa-apa. Di sini enggak usah, di sini boleh ya. Jadi biar rapi dia. Kalau tidak bisa pakai karet, pakai plester. Ya. Baru di plester. Sudah di plester. Cukup ini, tinggal dirapin doang. Plester ya. Dua pakai aja. Enggak itu ya. Karetin dulu. Ini bisa dirapikan dengan kasih plester ya. Gitu ya. Jadi dirapikan ya. Lihat rapikan. Nah, diikat dulu baru dirapikan dengan plester ya. Apa?
potong deh. Seberapa kira-kira cukupnya ya potong. Ini taruh dulu. Pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Udah kalian buat filtrasi sebelah mana, reabsorpsi di sebelah mana, augmentasi di sebelah mana ya. Reabsorpsi. Coba dicari buku yang mana bagian reabsorpsinya. Ini dulu kalian periksa di sini biar nggak lari dia. Di sini boleh. Nah tadi kan kalian sudah buat label-label ya. Nah di mana bagian filtrasinya di mana? Coba dibaca di bukunya atau dicari sumber informasinya. Filtrasi mana tempel ya. Oh ini misalnya filtrasi tempel di sini. Lalu reabsorpsi yang mana, augmentasi yang mana, tubulus contortus proximal yang mana, tubulus contortus distal yang mana. Ya sembari mungkin menempelkan, ada mungkin yang membuat larutan. Oke. Sekarang bagaimana? Ada yang mau presentasi dulu pertama? Kelompok berapa?
Oh iya, silakan kelompok 3 ya. Diberi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, yang lain menghadap ke depan dulu, Nak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Filtrasi adalah proses pembentukan urin yang dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Tahap penyaringan bagian badan bagian nefron ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus berfungsi menyaring zat sisa yang terlarut dalam darah dan membuang jaringan serta elektrolit yang terlebih dalam tubuh. Zat-zat yang dapat melewati saringan glomerulus adalah zat bermolekul kecil seperti air, garam, amonia, urin, ion azotonik, dan glukosa. Zat yang dapat melewati saringan glomerulus adalah disebut dengan filmat glomerulus urin atau urin primer. Kandungan urin primer seperti glukosa, ion argonik masih dibutuhkan dalam tubuh. Adalah urin primer masuk ke tubuh glukosa yang lanjut ke tahap reobromsi. Kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan mencapai lengkung Heune. Hasil tahap darah urin primer empedu yang memiliki warna bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk di tahap ini terbentuk urin. Urin pada tubuh manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Nah, jadi di sini ada sedikit kekurangan, yaitu pada saat pembuatan salurannya itu tidak boleh sejajar dengan ini ya. Jadi harus dari atas ke bawah. Jadi miring ya. Kalau seperti ini tidak mungkin ya, kecuali kita berikan tekanan di atas ya. Nah, dari kelompok 3 presentasinya ada yang mau bertanya atau menanggapi? Kalau sudah jelas, ya silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya ya. Berikan tepuk tangan lagi. Ya, ada lagi kelompok lain? Siapa? Kelompok 4, silakan. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Filtrasi terjadi penyaringan darah yang tercampur dengan hasil metabolisme darah. Yang kedua, via transport dan pompa natrium. Yang keempat, dari kelompok kami itu ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, itu penampilan dari kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya baik kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduknya. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa sama hasilnya seperti itu? Sama semua? Ya, kalau begitu. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang? Lagi yoga silakan. Dapat mengetahui apa? Saluran filtrasi dalam ginjal. Ya, jadi dapat mengetahui saluran filtrasi katanya dalam ginjal ya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melakukan pretest, post test. Ya, post test ya. Nah, jadi post test, kalau tadi sudah pretest, sekarang post test. Tujuannya ada nggak peningkatan dari hasil belajar pada kesempatan hari ini? Waktu dipersilakan.
sudah ya. Bapak lihat dulu hasilnya ya, dari 28 orang ya, di sini ternyata sudah ada peningkatan. Jadi ada 4 orang di sini yang dapat 100 dan sisanya itu ada di atas KKM semua ya. Nah, cuma 1 di sini yang masih belum mencapai KKM, tapi tidak apa-apa. Di sini sudah menunjukkan bahwa hasil belajar kalian untuk kesempatan hari ini meningkat dari pretest ke post-test, mendapatkan nilai yang meningkat ya. Nah, sekarang apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Ayu Saraswati silahkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini mengenai sistem ekspresi pada manusia adalah dalam proses terbentuknya urin terjadi 3 tahapan utama, yaitu fermentasi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ayu Saraswati. Ya, Ayu Saraswati bahwa dalam proses pembentukan urin itu ada 3 tahap ya. Yang pertama filtrasi, ada reabsorpsi, dan yang terakhir ada augmentasi. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 4. Ada ndak yang punya kesimpulan lain dari pembelajaran hari ini? Ya. Nah, untuk minggu depan, pembelajaran minggu depan ya, atau pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengenai masih dalam sistem ekspresi pada manusia, tapi kita beranjak ke sistem respirasi pada manusia ya. Nah, ekskresi ternyata paru-paru kita itu merupakan organ respirasi yang berperan juga sebagai organ ekskresi. Nah, untuk hari ini Bapak akhiri, silahkan ditutup oleh ketua kelas. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam bahagia.